Nama saya Imam Rasyadi Hakim, NIM 1910512080, kelas C. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT, fishbone diagram, dan rich picture. Yang pertama ada SWOT. SWOT sendiri adalah singkatan dari S-nya sebagai strength atau kekuatan, W-nya sebagai weakness atau kelemahan, lalu ada O, opportunities atau peluang, T sebagai threats atau ancaman. Maksud dari strength sendiri adalah poin internal dan positif dari perusahaan Anda. Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Contohnya adalah proses bisnis apa yang berhasil, apa keunggulan kompetitif yang Anda miliki untuk dibandingkan dengan pesaing-pesaing sekarang dan akan datang. Lalu poin kedua ada weaknesses. Jadi weaknesses ini adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda. Ini adalah hal-hal yang Anda mungkin perlu tingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Seperti proses bisnis apa yang perlu diperbaiki, apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan layaknya pendanaan dan peralatan. Lalu ada opportunities atau peluang. Adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Contoh-contohnya seperti apakah market bisnis Anda berkembang dan apakah ada tren yang akan mendorong orang-orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual. Adakah acara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan Anda dalam menumbuhkan pengembangan bisnis? Dan terakhir ada threats atau ancaman. Adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Contoh-contohnya seperti, apakah Anda memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar Anda? Apakah pemasok akan selalu dapat memasok bahan baku yang Anda butuhkan dengan harga yang cocok? Ya, lanjutnya topik kedua itu fishbone diagram. Fishbone diagram atau dalam bahasa Indonesia diagram tulang ikan, bisa disebut diagram cause dan efek atau diagram sebab akibat. Adalah alat yang membantu mengidentifikasi, memilah, dan menampilkan berbagai penyebab yang mungkin dari suatu masalah atau karakteristik tertentu. Diagram ini menggambarkan hubungan antara masalah dengan semua faktor penyebab yang mempengaruhi masalah tersebut. Contoh-contoh kegunaan dari fishbone diagram seperti mengenali akar penyebab masalah atau sebab mendasar dari akibat masalah atau kondisi tertentu, memilah dan menguraikan pengaruh timbal balik antara berbagai faktor yang mempengaruhi akibat dan proses tertentu, membantu menentukan akar penyebab masalah dengan pendekatan yang terstruktur, mendorong kelompok untuk berpartisipasi, dan memanfaatkan pengetahuan kelompok tentang proses yang dianalisis. Lalu ada tahapan-tahapan dalam membuat fishbone diagram, seperti mulai dengan pernyataan masalah-masalah utama penting dan mendesak untuk diselesaikan, data faktor-faktor penyebab utama, sebab-sebab yang mempengaruhi masalah kualitas sebagai tulang besar di tengah nantinya, data penyebab-penyebab sekunder yang mempengaruhi penyebab-penyebab utama, serta penyebab-penyebab sekunder itu dinyatakan sebagai tulang-tulang berurutan sedang. Data penyebab-penyebab tersier yang mempengaruhi penyebab-penyebab sekunder, serta penyebab-penyebab tersier itu dinyatakan sebagai tulang-tulang berukuran kecil. Data item-item yang penting dari setiap faktor dan tandailah faktor-faktor penting tertentu yang kelihatannya memiliki pengaruh nyata terhadap karakteristik kualitas. Nah, di sini saya mempunyai contoh gambar dari fishbone diagram. Di sini masalah-masalahnya dan di sini adalah akibatnya. Ini kita bisa lihat yang tengah sini adalah tulang besarnya, diikuti tulang-tulang sedang dan tulang-tulang kecil. Ini adalah faktor-faktornya. Selanjutnya adalah rich picture diagram. Nah, rich picture diagram merupakan penggambaran situasi masalah dalam format kartun atas abstraksi semua yang diketahui pemodel terhadap sistem secara deskripsi sepintas. Rich picture pertama kali diperkenalkan Peter Checkland pada tahun 1981 dalam bukunya System Thinking, System Practice. Tujuan dari rich picture antara lain mendapatkan perbedaan-perbedaan interpretasi terhadap situasi yang ada dan kemudian diidentifikasi. Lalu ada memperbolehkan dilakukan perjanjian terhadap interpretasi yang akan diambil. Yang terakhir menjadi sumber inspirasi berdasarkan bagian mana dari gambar yang sebaiknya dianalisa lebih lanjut
untuk mencari dan mendapatkan kesempatan untuk diubah. Lalu ada tata cara dan ketentuan dalam membuat rich picture diagram. Untuk membantu menafsirkan situasi, pilih simbol atau adegan atau gambar yang mewakili situasi. Hindari terlalu banyak menulis, baik sebagai komentar atau sebagai keterangan, tetapi ringkas dan singkat mungkin dapat membantu menjelaskan kepada orang lain. Hubungkan komponen satu dengan komponen lainnya, sesuai dengan hubungan komponen pada sistem yang sebenarnya. Usahakan untuk tidak memasukkan batasan-batasan sistem. Itulah kenapa disebut bahwa pada dasarnya NPD tidak ada akhirnya. Ini ada contoh gambar NPD seperti yang kita bisa lihat dari awal dari sini sampai akhir sini. Cabang-cabang juga ini bisa lihat. Sekian presentasi dari saya.